Hai kawan-kawan, lama ya ndak jumpa. Beberapa hari ini kebetulan saya sibuk. Ada beberapa pekerjaan yang harus memang diprioritaskan. Sampai lupa mau bikin konten. Apa ya? Jadi kita mau bahas apa pada kesempatan ini? Bikin materi apa ya? Tar dulu. Oke. Syarat untuk bisa bekerja di hotel. Mau tahu? Ya, barangkali ada kawan-kawan nanti yang akan melanjutkan atau memilih bekerja di hotel. Yang pertama itu adalah, ini umum ya, syarat umum ya, jangan sampai salah paham ya. Jadi ini syarat umum nih. Untuk jika ada perbedaan, mungkin itu kembali pada standar yang diterapkan di hotel, kebijaksanaan hotel itu sendiri. Ini secara umum ya, sekali lagi secara umum. Yang pertama adalah tidak cacat mental. Gitu ya. Tidak cacat mental, spiritual, dan tidak cacat fisik. Bayangin aja kalau dia cacat mental tuh kerja di hotel, gimana ceritanya? Kan? Itu. Kemudian tidak cacat fisik. Nah, jadi nanti ada kriteria-kriteria pekerjaan yang memang tidak bisa dihandle oleh karyawan yang memiliki cacat fisik berat. Kenapa saya katakan cacat fisik berat? Ya, bisa jadi ada yang cacat fisiknya sedikit, ringan. Nanti kembali ke kebiasaan hotel satu, kemudian kembali ke keadaan fisiknya dilihat secara realistis dan disesuaikan dengan pertimbangan pekerjaan yang dipilih itu ketika ngelamar kerja di hotel. Itu. Kemudian yang selanjutnya, berpenampilan menarik. Sudah berpenampilan menarik belum saya ya? Oke. Jadi untuk bekerja di hotel kita mesti berpenampilan menarik. Karena nanti kita berhubungan dengan pengunjung tuh, ya, dengan tamu. Bayangin aja penampilan kita urak-urakan, baju berantakan, tampang kusut, ya kan? Gimana lagi gitu ya? Udah bawaannya kayak gini ya, tapi kan kita bisa atur penampilan kita semenarik mungkin. Kemudian itu ya, dan itu nanti ada pembahasan tentang grooming tuh, personal grooming. Nah, dipelajari dan diterapkan, dipakai sehari-hari. Jadi ilmu-ilmu perhotelan ini adalah ilmu-ilmu yang dipakai dalam keseharian, walaupun kita nggak kerja di hotel tuh. Manfaatnya banyak di dalam keseharian. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Paham ya, mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi kemampuan berkomunikasi untuk menjadi karyawan di hotel itu harus bagus, karena nanti kaitannya dengan pelayanan terhadap tamu. Karena inti atau kunci dari pelayanan adalah komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang buruk akan menghasilkan kesan yang buruk, pengalaman yang buruk bagi tamu. Sedangkan komunikasi yang baik akan menghasilkan tanggapan yang baik pula dari tamu.
Nah, tujuan kita memberikan pelayanan itu apa? Menurut kawan-kawan apa tujuan memberikan pelayanan? Tujuan layanan diberikan adalah untuk menciptakan kepuasan. Oke. Kepuasan. Nah, dengan kata lain, pelayanan itu akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah kepuasan. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Cuma itu dia tuh. Jadi kerjaan kita yang memberikan pelayanan ini adalah seperti itu, menghasilkan dua itu tuh. Jangan sampai poin yang kedua tadi yang dihasilkan, yaitu ketidakpuasan. Maka seorang karyawan hotel atau siapapun yang bekerja di bidang layanan publik itu semestinya menguasai ilmu komunikasi yang baik supaya tidak menghasilkan yang poin kedua tadi itu, ketidakpuasan pelanggan. Nah, ketika pelanggan tidak puas, yang perlu koreksi diri itu kita. Apakah ada yang salah dari cara kita berkomunikasi? Seperti itu ya kawan-kawan ya. Kadang orang nggak menjaga tuh etika komunikasi mereka. Mereka nggak jaga, nggak peduli dengan siapa mereka bicara, nggak peduli bahwa mereka bekerja bisa digaji itu karena adanya pelanggan tuh, pengunjung. Ada yang bayar, maka kita dibayar oleh perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kalau bekerja di hotel nanti, pastikan kemampuan berkomunikasi kamu sekalian itu sangat bagus. Apalagi kerja di hotel internasional atau bintang 3 ke atas, ya kemampuan bahasa Inggris untuk tingkat operasional dasar itu udah harus dikuasai dengan baik. Tidak ada alasan. Nah, yang buat seseorang tidak maju itu karena terlalu banyak cari alasan untuk mengatakan tidak bisa. Sulit. Beribu alasan dicari-cari, dibuat-buat untuk mengatakan sulit, mengatakan tidak bisa, mengatakan tidak mampu. Tapi bukan menggunakan atau mencari beribu-ribu alasan, beribu-ribu cara untuk memastikan bahwa diri kita bisa. Ini nih. Jadi perbedaan orang yang mau sukses dengan yang tidak mau sukses itu seperti itu saja. Yang mau sukses itu menggunakan beribu cara, beribu alasan untuk membuat dia bisa. Itu kemampuan yang ketiga ya, kemampuan berkomunikasi. Tadi yang pertama adalah tidak cacat mental, spiritual, tidak cacat fisik ya. Kemudian yang kedua, memiliki penampilan yang menarik. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ayo, kemampuan berkomunikasi ya baik. Kemudian yang keempat, itu punya inisiatif. Punya inisiatif. Kita bisa nilai dari inisiatif kita tuh. Kepribadian kita bisa dilihat dari inisiatif kita tuh. Misal gak usah jauh-jauh di hotel, di lingkungan sekolah saja. Sampah berserakan di lantai, dilewati banyak orang, dilihat banyak orang, gak ada yang mungut. Tandanya inisiatifnya rendah. Gitu. Kemudian meja, kursi berserakan,
berantakan, tidak tersusun rapi. Itu juga tidak dia inisiatif, sehingga dibiarkan saja berantakan. Kemudian hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemampuan diri rendah, tapi tidak punya inisiatif untuk meningkatkan kemampuan. Sehingga gitu-gitu aja kemampuannya, gitu ya. Baik, sudah saya jelaskan 4 poin syarat untuk bekerja di hotel secara umum itu ya. Jadi jangan salah paham. Masih ada poin-poin yang lain, tapi 4 ini dulu kita bahas sampai kawan-kawan benar-benar paham. Kalau kawan-kawan sudah benar-benar paham, kita lanjut ke materi lanjutannya, gitu ya. Oke. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.